Matikan mikrofonnya ya, teman-teman semua yang lain. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita halaman 50. Nah, apa bahasa Arabnya 50? Siapa yang tahu? Bahasa Arabnya 50, khamsuna. Ya, khamsuna. Ishruna 20. Salasuna 30. Arba'una 40. Berarti kalau 50, khamsuna. Safhah khamsuna. Halaman 50. Nah, kemarin kan ini masih pembahasan yang bab lalu ya, Nak ya, sambungannya yang lalu. Kalau hari ini tentang kaidah bahasanya atau bagaimana grammar. Kalau di bahasa Inggris itu grammar, ya, tata bahasanya. Oke, langsung aja Ustazah bacakan nomor 1. Di situ ada domir huwa. Siapa yang tahu arti huwa? Boleh nyalakan mikrofon yang tahu. Silakan. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Kita pernah belajar nggak huwa ini ya? Lagunya ada nggak? Huwa. Hah? Lagunya apa? Belum ya? Kayaknya belum. Ya, ya, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtazah. Oke. Terima kasih. Huwa adalah penggunaan untuk bahasa eh, dia satu orang laki-laki. Contohnya, Ustazah kasih contoh ya. Ya, boleh matikan mikrofon dulu teman-teman. Matikan mikrofon dulu ya. Matikan mikrofon silakan. Kelas 4 sudah harus tertib. Enggak kayak kayak adik-adik kelas 1 yang masih kalau dimatikan mikrofonnya malah dinyalain lagi. Kelas 4 nggak boleh gitu ya, karena udah gede-gede dong pastinya. Oke, teman-teman, semuanya Ustazah akan menjelaskan tentang huwa. Jadi dalam bahasa Arab itu, Nak, tidak sama ya, penggunaan kata ganti itu tidak sama seperti bahasa Indonesia. Kalau kita kan kamu itu ya boleh buat perempuan, boleh buat laki-laki. Nah, kalau bahasa Arab itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau bahasa Arab tuh beda-beda. Untuk laki-laki dia berapa orang. Nah, kalau satu orang aja boleh menggunakan huwa. Jadi artinya huwa adalah dia satu orang laki-laki. Pertanyaannya, Ustazah, kalau kita menggunakan untuk misalnya untuk Ustazah Sari, boleh nggak pakai huwa? Ya, jawabannya jelas tidak boleh. Karena huwa itu adalah satu orang untuk laki-laki, artinya dia. Jadi orang ketiga ya. Nah, orang pertama. Anak-anak sudah paham dong di bahasa Indonesia. Kalau orang pertama itu adalah saya. Saya yang berbicara artinya orang pertama, orang ke satu. Saya dan kita. Kita itu orang pertama juga ya. Kalau orang kedua itu adalah lawan bicara, berarti kamu ya. Kamu adalah orang kedua. Nah, kalau dia itu adalah orang ketiga. Maka di sini huwa adalah dia laki-laki untuk satu orang aja. Kalau dua orang Ustazah boleh nggak pakai huwa? Jawabannya tidak boleh ya. Nah, silakan kita baca dulu. Huwa dia adalah kata ganti untuk isim atau kata benda muzakkar tunggal. Muzakkar itu artinya laki-laki, tunggal artinya satu. Berarti huwa adalah untuk dia satu orang laki-laki. Paham? Silakan nyalakan mikrofonnya. Paham? Oke, coba Ustazah mau bilang kalau huwa untuk Ustadz Munadi, boleh nggak? Huwa untuk Ustadz Munadi boleh nggak? Kalau kalau untuk Ustazah Lia, untuk Ustazah Lia boleh nggak? Hah? Ustazah Lia boleh? Nggak boleh, karena kan Ustazah Lia perempuan, yang boleh hanya satu orang saja ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Munadi sama Ustadz Jindi bisa nggak? Nggak boleh, karena bolehnya hanya satu aja, satu orang ya. Menggunakan huwa. Paham sampai di sini? Oke. Insya Allah paham ya. Nah, anak-anak Ustazah semua, ya, di sini huwa itu nggak cuma buat manusia, bisa juga buat benda, buat benda atau buat tumbuhan, buat hewan bisa juga ya, asalkan dia bentuknya adalah kata benda laki-laki ya. Kita sudah pernah membahas kalau kata benda perempuan biasanya ada tun ujungnya di belakang ya. Saburatun berarti itu kata benda perempuan.
Babun, babun berarti itu kata benda laki-laki karena tidak ada tunnya. Paham? Paham ya? Oke, contoh, contoh, perhatikan, contoh. Ini ayah saya. Oke, contoh, maaf, Ustazah mute lagi karena ada suara yang berisik ya. Ini ayah saya. Dia dia ayah saya dokter. Nah, di sini bahasa Arabnya kita perhatikan. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini, boleh pakai ayah saya, kata gantinya adalah dia. Nah, nanti kalau di bahasa Arab kan jadi apa ya? Hada, artinya ini kan? Abi, ayah saya. Hada abi. Ini ayah saya. Huwa tobibun. Maka menggunakan dia, satu orang huwa, pakai huwa. Karena ayah hanya satu orang laki-laki. Maka boleh digunakan huwa. Ya, insya Allah anak-anak saya sampai sini paham. Insya Allah ya, karena ini mudah aja materinya. Jadi kalau kakak laki-laki, paman, ayah, kakek, boleh menggunakan huwa. Asalkan jumlahnya satu orang. Kalau udah digabung, ayah sama paman bisa nggak usah dah. Nggak bisa menggunakan huwa, karena udah jumlahnya udah dua. Ya, yang boleh hanya satu orang laki-laki. Huwa, menggunakan huwa. Paham ya? Harus paham pokoknya. Nomor dua. Nah, ini sekarang lawannya. Kalau tadi huwa, satu orang laki-laki. Untuk perempuan menggunakan hiya. Ya, hiya, hiya. Nah, untuk perempuan. Boleh nggak digunakan untuk cowok, Ustazah? Jawabannya tidak boleh. Ya, hiya khusus untuk perempuan satu orang. Kalau dua orang boleh, Ustazah? Tidak boleh. Sama dengan huwa. Berarti huwa pasangannya adalah hiya. Huwa untuk laki-laki satu orang, hiya dia untuk perempuan satu orang. Sampai di sini paham? Kalau paham acungkan jempol. Oke, paham. Mantap. Huwa pasangannya apa nak huwa? Pasangannya hiya. Kalau huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan, artinya dia Ustazah. Mantap, 100 ya. Ustazah Sari jawab sendiri, menilai sendiri. Oke, contohnya. Nah, ini contoh. Ini ibu saya, dia adalah seorang perawat. Nah, ibu kan satu orang aja ya, Nak ya. Tilka ummi hiya mumarridotun. Ini ibu saya, dia adalah seorang perawat. Maka boleh menggunakan hiya karena ibu cuma satu, ya. Boleh menggunakan hiya. Nah, kalau contoh benda seperti yang di bawah ini, madrasatun itu adalah kata benda perempuan. Walaupun dia benda, tapi dia kata bentuknya adalah kata benda perempuan. Jadi boleh menggunakan hiya. Tilka madrasati, itu sekolah saya. Hiya kabiratun, dia besar. Dia sekolah saya itu besar. Boleh menggunakan hiya. Karena kata kerja kata bendanya adalah kata benda bentuk perempuan. Madrasatun. Tun itu menandakan kata benda perempuan. Ya, insya Allah dipahami ya nak ya. Ingetin aja, huwa artinya huwa sama hiya artinya sama-sama dia, tapi beda penggunaan. Kalau huwa untuk satu orang laki-laki, kalau hiya untuk satu orang perempuan. Nggak boleh tertukar. Kalau tertukar bisa jadi banci. Ya, nggak boleh ketukar ya. Oke. Nomor tiga, nak. Nomor tiga. Huwa akan berubah menjadi Huwa akan berubah menjadi hu bila didahului oleh isim atau kata yang lain. Ini sebenarnya pembahasannya banyak nak ya, jadi kita nggak bisa membahas semua dengan detail. Insya Allah pertemuan selanjutnya Ustazah akan menjelaskan lebih detail tentang rincian atau tabel kata ganti. Insya Allah ya, diingatkan Ustazah. Kalau misalnya materinya ke lain diingatkan ya nak ya. Dalika Hasanun Hasanun ummuhu mudarrisatun, itu Hasan, ibunya Hasan guru. Nah, berarti hu itu adalah kata ganti untuk laki-laki. Kalau perempuan ha. Ya. Insya Allah sampai sini nanti kita kalau ngerjakan soal sambil belajar ya. Maaf kolom chat jangan dipenuhi nak ya. Tolong, tolong saja. Iya. Apa nak? Mm-mm. Iya.
Apanya yang hampir 100? Ada dong, ada tugas. Makanya Ustazah jelaskan dulu baru kita kerjakan tugas ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5 terakhir yang tadi H sudah Ustazah jelaskan. Sudah pokoknya kalau hu itu pasangannya huwa, kalau H pasangannya hia. Nah, sekarang nomor 5 untuk merubah isim menjadi muannas tinggal menambah huruf tak marbutoh pada akhir kata. Contohnya, mudarrisun, mudarrisun artinya satu orang guru. Kalau satu orang guru laki-laki kayak ustadz ya. Ustadz kan untuk laki-laki, ustadz. Kalau ustazah aslinya dalam bahasa Arab ustadzatun ya. Ya, maaf, Ustazah mute. Mohon maaf, Ustazah mute. Kalau ustadzun, satu orang guru laki-laki. Kalau satu orang guru perempuan, ustadzatun, ya. Jadi dipanggil ustazah, dimatikan taknya. Jadi kalau mau merubah kata benda dari kata benda laki-laki, kata benda perempuan atau profesi, tinggal ditambahin tun di belakangnya, ya. Muwazzafun diubah menjadi muwazzafatun. Ustadun, ustadatun. Tolibun, tolibatun. Seperti itu dan lain sebagainya, ya. Insya Allah hari ini materi kita nomor 1 sampai 5 nanti bisa dibaca ulang, bisa cari referensi yang lain ya teman-teman semuanya untuk memperluas pengetahuan teman-teman semua. Insya Allah ya. Ini mudah, sedikit aja ini. Cuma huwa sama hiya aja pembahasannya di halaman ini. Nah, sekarang kita jawab soal bersama-sama ya. Teman-teman semuanya, kalau tahu jawabannya langsung dijawab aja. Kita nomor 1 sampai nomor 10 aja hari ini ya. Nanti difoto kemudian dikirim ke ustazah ya. Halaman 51 nak, 51. Jawab sama-sama aja biar semuanya ngerjakan. Nanti kalau jawab sendiri-sendiri ada yang nggak ngerjakan nanti. Oi, cepat. Makanya kalau belajar virtual itu sediain memang buku, pensil. Mau ke pasar Azza ngapain Azza? Ya, ya. Oke, lanjut ya. Kita akan teman-teman halo yang masih chatting-chatting, tolong pembahasannya bermanfaat tidak ya? Kalau tidak bermanfaat lebih baik tidak usah. Oke. Ya, siapa ini? Siapa ini? Tolong. Oke, teman-teman semua, nomor 1, perhatikan, nomor 1. Nanti dijawab yang benar ya. Ustazah bacakan aja soalnya dan artinya. Kalian jawab A, B, apa C. Hada adi. Ulang, nomor 1. Ikhtaril jawab as-sahiha biwad'i alamah X baina alif, ba, jim, au dal. Kalian pilih jawaban yang benar dengan meletakkan atau menyilang di antara A, B, C, atau D. Ya. Nomor 1. Hada abi. Ini ayah saya. Titik-titik jundiyun. Jawaban yang benar. Huwa, hu, hia, apa ha? Silakan. Hah? Huwa, good job. Siapa yang jawab itu? Saya doakan ke Mesir. Ya, betul. Oke, betul jawabannya Pirlo. Huwa, yang benar A. Silakan dijawab A. Ini Ustazah lagi baik aja hari ini jawab bersama. Nanti tugasnya jawab mandiri untuk kedepannya ya. Oke, nomor 2 nak. Yang lain tolong jangan ngobrol. Yang lain tolong jangan ngobrol. Supaya kita cepat. Ya. Oke, Ustazah minta.
Ya, Ustazah sudah mute, tolong ya. Teman-teman semua udah kelas 4 lebih tertib lagi dalam belajar virtual ya, Nak ya. Ini sama dengan kita belajar offline, jadi tetap ada adabnya. Utamakan adab terlebih dahulu ya. Adabnya ketika belajar, ketika ketika Ustazah menjelaskan tidak ngobrol bersama-sama, tidak ngobrol sendiri-sendiri ya. Tapi tetap dengan seperti kita belajar offline ya. Bagaimana kalau belajar offline kan biasanya Ustazah menjelaskan nggak boleh ada yang ngobrol ya. Kalau misalnya diminta menjawab baru kemudian menjawab. Nanti kalau Ustazah share screen tidak ada yang coret-coret, tidak ada yang mendekatkan tangan ke layar supaya tidak tercoret ya. Karena kalau di HP pengaturan untuk tidak bisa mencoret kalian nggak bisa, bisanya di laptop Ustazah ya. Jadi nggak bisa di ini. Ustazah kebetulan pakai HP ini. Tolong tetap tertib ya belajar offline. Oke, nomor 2. Dalika abuka. Titik-titik tajirun. Itu ayah kamu. Titik-titik seorang pedagang. Jawaban yang benar adalah A. Huwa. B. C. Hiya. D. H. Apa jawabannya? Ya, good job. A jawabannya. A juga, silakan. Ya. Oke, nomor 3, lanjut ya. Tilka ummi, titik-titik, mudarrisatun. Itu adalah ibuku, titik-titik, seorang guru. Jawaban yang benar adalah good job. C, jawabannya C. Nomor 3, jawabannya C. Silakan. Ya, kalian udah bisa bahasa Arab aja loh sebenarnya. Nomor 4, Dalika Salman, titik-titik, kabirun. Itu Salman, titik-titik, kabirun. Nah, titik-titik besar. Apa yang besar? A. Baituhu. Baitun kan artinya rumah. Baituhu, rumahnya. Baituka, rumahmu. Atau baituha, rumahnya. Baituki, rumahmu. Yang mana jawabannya benar? Siapa itu menjawab? Laura. Good job. Mumtazah, Masya Allah. A jawabannya. Betul. Ya, A jawabannya. Baituhu. Kenapa menggunakan hu? Karena Salman adalah laki-laki. Kalau misalnya yang dibilang perempuan berarti pakai H, baituha. Ya, paham ya? Ya, sekarang. Nah, ini sekarang yang nomor 5 adalah contoh perempuan. Perhatikan. Hadihi ummi. Ini adalah ibuku. Titik-titik Fatimah. Titik-titik Fatimah. Ismuhu, ismuka, ismuha, atau ismuki. Yang mana jawabannya? Masya Allah, barakallah. Yang benar C, ismuha. Benar. Ismuha. Benar. Ya, jawab nomor 52 nak ya. Wah, ini gambar-gambar ini. Iya. Nomor 6 nak, nomor 6. Nomor 6. Ustazah kecil. Masa sih? Ini udah full loh, Ustazah teriak. Mungkin kelek yang di HP-nya yang anu diatur. Ini memang Asa atur HP-nya di speaker bukan di perangkat ya. Oke, nomor 6 nak. Nomor 6 di halaman 52 langsung nih. Sebentar lagi Zoom-nya berakhir ini karena Ustazah pakai yang 40 menit jadi tolong kondisikan. Ya, musola Jumat juga yang ikhwan. Hal abuka muazzafun? Apakah ayahmu adalah seorang muazzafun itu artinya pegawai? Ya. La huwa, bukan, ayahku adalah, itu gambar apa? Ya, good job. Nah, petani bahasa Arabnya apa, Nak? Fallahun, fallahun. Tajirun artinya pedagang. Jawabannya D. D, 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 D. Fallahun. Kalau saya bilang D tapi tangannya kayak gini, maksudnya dal, dal, D. Fallahun artinya petani. Kalau tajirun artinya pedagang, nah ya. Oke, nomor 7, lanjut. Yang ketinggalan nanti bisa japri temennya ya, silakan. Nomor 7, hal abuka tobibun? Apakah ayahmu seorang dokter? Bukan, lah, huwa, bukan. Dia adalah tajirun. Masya Allah, barakallah. B jawabannya ya, B. Silakan.
3 sama 6 apa? Muhammad Rasulullah, Raziq. Nomor 3 jawabannya C. Nomor 6 jawabannya D, Raziq. Nanti tanya temennya yang ketinggalan, Ustazah. Langsung aja ini. Nomor 8. Hal abuka tayyarun? La, huwa titik-titik. Apakah ayahmu adalah seorang pilot atau pilot? Tidak, dia adalah seorang apa itu? Betul. Mumtaz. Saikun, sopir. Jawabannya A, nomor 8A. Silakan. Oke, nomor 9. Hada, itu kerjaannya apa itu orang yang di komputer? Masya Allah, Mumtazah, muwazzafun. Ya, jawabannya B. B ya, nomor 9. Silahkan dijawab. Oke, nomor terakhir. Kenapa, nak? Iya, dipotong ya. Iya, iya betul. Karena kan kemarin udah nggak ada tugas pekan lalu, jadi pekan ini ada tugasnya ya. Nomor terakhir, nomor 10. Nomor 3, nomor 3 C, nak. Nomor 3, nomor 9 B, nomor 9. Nomor terakhir, itu kerjaannya apa itu? Polisi. Oh, badannya kayak gitu ya. Hada. Bahasa Arabnya polisi apa? Bahasa Arabnya polisi. Masya Allah hebat. Syurtiyun. Syurtiyun artinya polisi. Ya, silahkan diconteng C. Ya, D, D. Ya, D, D, D. Ya. Oke, sekarang semuanya Ustazah mute dulu. Ustazah akan bacakan dari awal. Ustazah bacakan jawabannya dari awal sekali aja. Nanti kalau yang masih ketinggalan silahkan japri temennya. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 A. Nomor 3 C. Nomor 4 A. Nomor 5 C. Nomor 6 D. Nomor 7 B. Nomor 8 A. Nomor 9 B. Nomor 10 D. Wes, itu selesai, holas. Ya, dah. Cukup, itu aja yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak ustazah. Harapannya tetap mencari referensi atau latihan lain di rumah ya, karena anak-anak ustazah sudah besar-besar semua, udah kelas 4. Insya Allah bisa lebih rajin lagi mencari bahan untuk belajar sendiri. Oke, terima kasih banyak. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Amin. Ustazah tunggu nak. Perhatikan, jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Ustazah tunggu tugasnya dikumpulin via foto ke Ustazah Sari. Dan mohon maaf kalau nggak terbalas, ya di Japri aja. Dan mohon maaf ya kalau Ustazah tidak terbalas, nanti Ustazah hanya buka fotonya ya, karena kalau membalas lumayan banyak banget orangnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dah.